Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita akan mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulya. Kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa mengawali acara pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami masih hidup, ini adalah kemurahan daripada Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan ayat firman Tuhan dari Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Kita perlu mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri, yaitu perkataan Tuhan yang hidup. Tetapi kita harus mempunyai respons yang benar terhadap firman Allah. Di pagi ini kita akan melihat bahwa kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar saja. Karena orang yang hanya mendengar firman Allah tapi tidak melakukannya, maka dikatakan bahwa ia seperti penipu. Arti kata penipu dalam bahasa aslinya mengandung arti orang yang mencari-cari alasan bagi dirinya sendiri. Karena jalan pikiran mereka salah. Jalan pikiran mereka menipu dirinya sendiri. Seharusnya mereka menjadi pelaku firman Tuhan dengan mentaati, mematuhi firman Allah. Jangan kita sekedar tahu, mengerti firman Tuhan, tapi selalu mencari-cari alasan untuk tidak melakukan firman Allah. Orang yang melakukan firman Allah adalah orang yang menerima, menyetujui kebenaran-kebenaran firman Allah dan mengikuti hukum-hukum Tuhan. Jadi yang penting kita harus mendengar firman Allah, memegang perintah Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Hari ini juga kita akan melihat bagaimana sikap hati yang benar untuk menerima firman Allah.
Hal ini dijelaskan dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Berdasarkan Yakobus 1 ayat 21 yang kita baca tadi, untuk dapat menerima dan menjadi pelaku firman Allah, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus membuang cara hidup yang lama, yaitu segala sesuatu yang kotor dan jahat. Orang yang melakukan firman Allah adalah orang-orang yang dibaharui oleh firman Allah. Hati mereka disucikan firman Allah, sehingga firman Allah yang bekerja itu memampukan seseorang melakukan hal-hal yang baik. Hal yang kedua, untuk bisa menerima dan menjadi pelaku firman Allah, seseorang harus mempunyai hati yang lembut. Orang yang hatinya lembut adalah orang yang mau menerima firman Allah, tidak menolak firman Allah, dan menyimpan firman itu dalam hatinya. Orang yang lembut hatinya akan bertumbuh dan berbuah rohani. Firman Allah juga menjelaskan bahwa orang yang melakukan firman Allah, hidupnya akan berbahagia. Hal ini dijelaskan dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mari kita tekun membaca firman Allah setiap hari, mempunyai saat teduh, waktu bersekutu dengan Tuhan. Renungkan firman Allah, pegang firman Allah, lakukan kebenaran firman Allah setiap saat. Karena firman Allah menjadi pelita dan terang hidup kita, biarlah firman Allah menjadi pedoman hidup kita. Berdoa, mohon Roh Kudus memimpin dalam segala kebenaran, tetap setia dan taat. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat Tuhan, mendoakan
seluruh jemaat GPDI Budi Mulia, dan seluruh mereka yang mengikuti program ini dimanapun mereka, apapun yang mereka kerjakan. Hamba berdoa kiranya setiap orang yang mengikuti program ini, mereka yang beraktivitas pagi hari ini, kiranya yang bekerja diberkati Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga diberkati Tuhan. Setiap anak-anak Tuhan yang berdoa bersama dengan kami Tuhan, kami berdoa berkati jasmani maupun rohani di dalam nama Yesus. Mungkin ada mereka yang mengalami sakit, penyakit, hamba berdoa kiranya disembuhkan di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus, sehingga mereka boleh sembuh, mereka boleh dikuatkan dan disehatkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Mereka yang mempunyai masalah keluarga, pergumulan apapun, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan tolong berikan jalan keluar dan kemenangan bagi mereka. Bagi mereka yang mempunyai permasalahan ekonomi, hamba berdoa buka jalan Tuhan di dalam nama Yesus. Yang belum bekerja, Tuhan berkati mereka Tuhan, supaya apapun yang mereka rindukan boleh dikabulkan di dalam nama Yesus. Tidak lupa juga kami berdoa syafaat untuk pemimpin-pemimpin kami di Indonesia. Dari Bapak Presiden, pemimpin kami yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Tuhan berkati kota Jakarta. Tuhan berkati setiap lembaga negara dan setiap insan di Indonesia ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami. Nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Dan sebentar kami akan mengakhiri doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.